Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya yang kita lemah untuk menyukurinya. Tetapi semoga rasa syukur tersebut selalu terucap dari lisan kita dan semoga selalu ada di dalam hati kita. Dan semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang sedikit yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyah syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur, termasuk kita yang sedikit itu. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus kepada kita semuanya sebagai suri tauladan. Maka sebaik-baik kita adalah yang paling mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitabnya beliau berkata, wa'lam waffaqanallahu wa iyyaka taufiqas sholihin, alaika bita'ah fa innaha aslun najah wa biha yahsulul fawz bil jinan. Kata beliau, hendaknya kalian itu melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taat itulah sumber atau asas atau fondasi keselamatan kita kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah seseorang itu memuliakan dirinya kecuali dia sedang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya tidaklah seseorang itu menghinakan dirinya kecuali ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Ya, berbuatlah kalian, karena nanti akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Semuanya akan tampak. Betapa bahagianya kita ketika berdiri di hadapan Allah, sedangkan amal perbuatan kita yang tampak adalah ketaatan. Namun betapa malunya dan betapa hinanya kita ketika ditampakkan kelak pada hari kiamat di hadapan Allah, ternyata maksiat demi maksiat yang ditampakkan kelak. Bagaimana wajah kita, bagaimana malu kita kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana rasa malu kita kepada orang tua kita, bagaimana malu kita kepada guru-guru kita, bagaimana malu kita kepada teman-teman kita yang dahulu di dunia mereka menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Ternyata seperti ini perbuatan kita. Ya, oleh karena itu jelas orang hamba itu memuliakan dirinya kecuali ketika dia sedang berbuat taat, dan tidaklah seseorang menghinakan dirinya kecuali dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biha yahsulul fawz bil jinan, dan dengan taat itulah seseorang akan mendapatkan kemenangan dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang itu masuk surga itu bukan dengan amal perbuatan kita, tapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rahmat itu perlu umpan, dan umpan itulah taat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan pemberian itu tergantung dengan bagaimana musim daripada kita ini. Terkadang pemberian itu tergantung dengan waktunya, terkadang pemberian itu tergantung pada amal perbuatannya. Ya, jadi maksudnya pada waktu apa, seperti Allah memberikan pemberian pada waktu-waktu tertentu yang tidak memberikan pada pemberian yang lainnya. Contoh, bulan Ramadan berbeda dengan ibadah di bulan-bulan yang lain. Malam nisfu Sya'ban, ya, ada orang itu yang dikarenakan amal perbuatannya ketika di majelis taklim, ketika menghadiri maulid. Allah memberikan pemberian pada tempat-tempat ini yang tidak memberikan pada tempat-tempat yang lainnya. Ya, ketika kita duduk di tempat majelis maulid, majelis taklim, kita sedang memberikan umpan untuk memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rahmat itu sudah kita dapatkan, tapi tetap peringkat di surga itu tergantung dengan bagaimana taat kita kepada Allah ketika di dunia. Tidak bisa, tetap amal perbuatan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, wa alaika bitarkil ma'asi saghiriha wa kabiriha. Ya, hendaknya kalian meninggalkan maksiat baik yang kecil ataupun yang besar. Karena kita tidak tahu gara-gara maksiat mana kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama dengan taat, jangan meremehkan taat sekecil apapun, karena kita tidak tahu berkat daripada taat mana kita ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sering memberikan permisalan. Terkadang seseorang itu ketika melakukan maksiat kecil, itu memang kecil. Seharusnya maksiat kecil itu bisa terhapus dengan kita berwudu, dengan kita sholat, dengan kita beramal soleh. Hanya saja orang beriman itu sudah diperumpamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melakukan maksiat walaupun itu kecil, tapi dia melihat seperti gunung yang akan menimpanya. Dia takut kapan saja gunung itu bisa jatuh ke atas kepalanya dan menghancurkannya. Begitu keadaan orang-orang yang beriman. Tetapi kalau orang-orang yang munafik itu, sebesar apapun dosanya, jangan kecil, besar pun, seperti lalat yang menempel di hidungnya, lalu diletakkan begini maka hilang seperti dia tidak berbuat apa-apa sama sekali. Dia dosanya besar, dia dosanya kecil tapi banyak. Tapi dia merasa hebat masih sama badannya, masih merasa soleh, masih merasa orang mulia, masih merasa orang hebat. Padahal maksiatnya banyak. Dia tidak merasa kalau dia itu banyak dosanya. Subhanallah, itu orang-orang munafik. Paham ya? Karena kita tidak tahu ya, amalan apa yang diterima oleh Allah sampai kita ini menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan seperti guru-guru besar, Al-Imam Al-Ghazali, bahkan Imam Ghazali, siapa yang tidak tahu Ihya Ulumuddin? Siapa yang tidak tahu kitab Bidayatul Hidayah? Siapa yang tidak tahu kitab Minhajul Abidin? Dan kitab-kitab Imam Ghazali manfaatnya luar biasa. Sampai disebut Hujjatul Islam. Ya. Di dalam cerita yang masyhur bahwa beliau ini bahkan rahmat didapatkan masuk surganya Allah karena satu amalan yang kita mungkin tidak masuk di akal. Kalau kita ngira ini gara-gara ngarang Ihya Ulumuddin. Kalau kita ngira mungkin ini gara-gara kitabnya Bidayatul Hidayah, bagaimana sunnah itu digambarkan dalam satu kitab dalam 24 jam. Kalau orang yang membaca kitab Bidayatul Hidayah, dia telah mengikuti Rasulullah secara utuh. Berapa banyak manusia ini sampai kepada Allah, menjadi orang dekatnya Allah gara-gara dia itu mengamalkan isi yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi ternyata Imam Ghazali menceritakan setelah meninggalnya bahwa saya mendapatkan rahmat Allah ketika saya mengarang kitab, ada tinta yang terjatuh lalu diminum oleh seekor lalat dan saya biarkan karena rahmat saya kepada lalat tersebut. Lalat, bukan manusia ya, lalat. Rasa rahmat kepada lalat menyebabkan Imam Ghazali masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau derajat, ya amal perbuatannya sampai sekarang ilmu beliau bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Ya, tapi cerita yang seperti ini bukan menjadi acuan ya, tapi gambaran saja buat kita. Gambaran kepada kita, jangan meremehkan taat sekecil apapun, karena bisa jadi penyebab kita masuk ke surganya Allah. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun, karena bisa jadi maksiat tersebut yang menyebabkan kita masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat itu menarik satu dengan yang lainnya. Kita kalau sudah melakukan maksiat ini, maka hati ini akan cenderung kepada sesuatu yang lebih besar. Contoh maksiat mata. Pertama, mungkin seseorang itu membiasakan dirinya melihat perempuan yang bukan mahramnya yang cantik. Habib tapi syar'i, pakai kerudung. Bajunya bagus, tapi panjang, wajahnya cantik. Saya bertafakur dengan keindahan Allah. Itu kan bahasa orang-orang kurang ajar ya. Itu bahasa orang kurang ajar. Jadi dia tuh setengah istihza, guyon tapi bukan guyon dengan seperti itu, tidak lucu guyonnya kayak gitu. Itu guyon tidak lucu. Dibuat mainan agama sama dia. Pertama, kerudungan. Habis kerudungan, melihat yang kerudung tapi yang agak ketat. Setelah pakai yang ketat, yang tidak pakai kerudung. Setelah itu yang tidak pakai baju. Setelah yang pakai baju mini. Setelah pakai baju mini tidak pakai baju sama sekali. Itu memang itu bawaannya maksiat seperti itu, menarik satu dengan yang lainnya. Paham ya? Terangsang otaknya untuk melihat yang lebih daripada apa yang dia lihat sekarang ini. Itu sudah bawaannya manusia. Jadi mainannya setan tidak mungkin. Kau melihat yang selanjutnya tidak mungkin, tapi bertahap, tapi pasti. Bertahap tapi pasti. Makanya hati-hati ya. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang kecil, karena akan bisa menarik sesuatu yang lebih besar. Ya. Di sana ada kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslul khusran wa biha yahsulul khusran. Dan dengan maksiat itulah
seseorang akan mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-karim al-ghufran. Qala Allah ta'ala faman kana mu'min kaman kana fasiqan la yastawun. Ya, kami minta kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang beriman sama dengan orang-orang yang fasik? Katanya Allah, demi Allah tidak sama. Orang beriman kok disamakan sama orang fasik, ini gimana? Ini maksiat enak, ini maksiat tidak bisa tidur, ya tidak sama. Ini makan haram enak, ini tidak makan kecuali yang halal, ya beda. Ini senangnya sama orang soleh, ini idolanya orang-orang siapa, orang fasik ini. Gaya hidupnya niru siapa? Tidak ada kemuliaan yang hakiki kecuali ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau berkata, Jaddid thiyabal iqbali ala ta'ah. Perbaharui terus semangatnya setiap hari. Harus ada niatan tertentu setiap bangun tidur bahwa saya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemarin saya tidak melakukan ini, melakukan ini. Saya harus menyelipkan waktu saya untuk saya selesai menyamalkan amalan satu hari saya harus selesai pada hari ini sempurna. Kemarin satu hari lewat tidak sholawat sama sekali sama Kanjeng Nabi. Sekarang jangan sampai saya tidak sholawat. Itu tiap pagi seperti itu. Ada niatan baik yang kita niatkan untuk beramal soleh tertentu dan kita tidak melalui hal tersebut kecuali sudah melakukannya. Itu namanya pembaharuan. Kalau bahasa komputernya refresh itu ya. Harus ada refresh. Jangan yang penting bangun tidur sembahyang, tidak perlu niat baru. Kalau ya Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ya sampai dikatakan sama guru kita Habib Alil Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, makanya katakan seperti perkataan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam qasidahnya setiap paginya, Allahumma ya himmata sadatil aqtab ma'adina sirri wal ya himmata sadatil aqtab. Ya Allah, saya minta semangat seperti semangatnya aulia yang sampai mencapai makom kutub. Kutub ini pemimpinnya aulia. Tidak mau seperti wali-wali yang biasa, yang sedang-sedang, tidak mau. Kepingin saya semangat, ya minta sama Allah, minta. Pernah dikasih urusan, yang penting kita minta dulu sama Allah. Saya kepingin minta semangat seperti semangatnya yang kau berikan kepada pemimpin-pemimpin aulia. Harinya sehingga makmur untuk ibadah semuanya. Antum ini kalau membiasakan diri untuk istiqomah dalam ibadah, dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah. Sampai sekarang ngaji paling 1 jam 1 juz, 45 menit. Antum kalau ngaji terus, ya Allah 20 menit selesai dengan bacaan yang sama. Itu bukan keramat, itu barokah. Sama kayak antum itu megang uang ini kan terasa. Dulu gajinya 400.000 tapi hidup enak, gak pernah ngeluh. Terkadang orang dikasih 3 juta malah kurang-kurang uangnya. Banyak pada banyak seperti itu. Banyak. Jangan bilang enggak, banyak. Itu namanya berkah. Itu namanya kadang-kadang uang enggak tahu dari mana, ya kadang ada, kadang enggak ada, tapi enggak pernah bingung. Sekarang mulai kerja dapat uang banyak, mulai saldo menipis, dia bingungnya setengah mati. Padahal istuwuk gak enak. Istuwuk malah kayak enggak pernah melarat aja gayanya ya. Gayanya kayak enggak pernah melarat. Padahal dulu melarat dia enggak pernah sebingung itu. Tapi ketika uang sudah mulai kumpul di ATM-nya, berkurang sedikit, dia mulai bingung setengah mati, ketakutan sama uangnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Orang beriman ketika tujuannya bukan itu, tidak bingung dengan tambah atau kurangnya. Dia bingungnya gimana istiqomah sama ibadahnya. Paham ya? La ilaha illallah. Wa'zim ala fi'lil khairat fi naharika wa lailika. Ya, maka berniatlah untuk berbuat baik waktu-waktu siang atau waktu-waktu malam. Jadi dengan niatan itu. Kemarin di Kholik kita memberikan contoh ya bagaimana niat itu sangat luar biasa membantu seseorang untuk berbuat baik. Tulis niatnya. Ya, sampai guru kita ini Habib Sa'ad Al-Idrus ini menuliskan kitabun niyah. Kitab yang menerangkan tentang niat. Jadi antum kalau beri majlis taklim, ditulis di sana ada 30 niatnya. Dibaca dulu niatnya. Luar biasa kitab. Bantu kita untuk mendapatkan pahala maksimal. Ya. Bahasanya uang sedikit pahala sedikit sebenarnya. Amalan sedikit tetapi pahalanya luar biasa.
Luar biasa. Sama saja dari dulu kita majelis hanya sekarang pahalanya lain karena apa? Bukan majelisnya yang berbeda tapi niatnya yang berbeda. Majelisnya sama tapi niatnya yang berbeda. Sekarang dulu udah bawa niat yang penting hadir, sekarang dengan niat yang banyak dia hadir ke majelis-majelis ini. Maka lain pahalanya. Maka pahalanya lain ya. Maka pahalanya lain. Makanya dibilang, maka berniatlah kalian untuk berbuat baik di siang dan malam kamu. Jangan sampai keluar niat maksiat. Seandainya jadi maksiat, itu tidak apa-apa tanpa niat kamu. Orang soleh itu memungkinkan untuk bermaksiat, Pak. Jangan dikira orang bertakwa itu tidak bermaksiat sama sekali, salah sampean. Masih memungkinkan untuk bermaksiat. Hanya saja mereka itu ketika bermaksiat tanpa didahului niat. Tidak ada niatan. Tidak ada niat. Dan orang-orang takwa itu langsung mengingat Allah dan menyesal dengan perbuatannya. Beda sama orang fasik. Orang fasik itu maksiat dan asik sama maksiatnya. Kapan saya maksiat lagi ya? Dia zina dan berhayal, kapan zina lagi ya? Mengumpulkan uang sehingga untuk sudah narkoba. Dia kepingin kapan beli pil lagi saya? Melihat haram, pikirannya, nanti saya mau itu lagi, tidak mari-mari. Orang mungkin dia kelihatan, tetapi orang yang beriman ini langsung berhenti dan menyesal dengan apa yang dia lihat. Ini tidak bagus ini. Ini yang menyebabkan saya dengan tidak bisa mimpi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa menghindar saya dari pertemuan dengan Rasulullah SAW. Apa mau ditukar? Melihat Rasulullah dengan pemandangan yang tak jelas ini. Yang tahu harganya Rasulullah tidak mau nuker dengan pemandangan-pemandangan yang tidak baik. Tapi yang tidak tahu harganya kanjeng Nabi, dia akan nasib mengikuti syahwatnya setiap hari. Paham ya? Yang tidak tahu harganya Nabi Muhammad hanya untuk yang tidak tahu harganya Nabi Muhammad. Yang tahu dia tidak akan tukar Nabi dengan apapun. Paham ya? Dia dengan mudah meninggalkan itu semuanya. Sampai katanya dalam hikam ini, 2 minggu yang lalu pas saya baca di hikam ini, ada seseorang ini kan, orang ini bicara dunia. Katanya Syekh Hikam, memang ada beberapa manusia, dia walaupun hadir 1000 majlis aulia sekalipun, dia tidak akan bisa meninggalkan kecintaannya sama dunia. Tapi ketika Allah berkehendak untuk membuat dia tidak cinta sama dunia, ya, maka orang tersebut akan diberikan rasa di dalam ibadahnya, nikmat ibadahnya. Sehingga apa? Dia menjadi asik dengan ibadahnya, takut kehilangan rasa tersebut walaupun dia harus meninggalkan dunianya. Jadi dia kerja tetap sama dunianya. Dia tetap kerja sama dunianya, dia tetap sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kalau disuruh milih meninggalkan sholat sama kerjanya, ya lebih baik meninggalkan kerjaannya daripada meninggalkan sholatnya. Kalau sekarang kan enggak, lebih baik meninggalkan kerjaannya daripada meninggalkan sholat. Lebih baik meninggalkan sholatnya daripada meninggalkan kerjaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena diberikan kenikmatan, ketika nikmat dia sekarang takut kehilangan rasa ini, sehingga dia siap mengorbankan apapun demi menjaga rasa yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu sejenis Abu Bakar bin Salim beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min hirmani dzauqis sholihin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kehilangan rasa yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kalau sudah tahu rasanya, orang tidak tahu rasanya tidak tahu. Sampai dikasih gambaran rasa sebuah makanan, durian misalkan. Orang tidak pernah makan durian sebenarnya. Ayo makan durian, ya apa durian? Durian itu manis, enak pokoknya sudah. Tidak tahu, manis dan enak itu tidak bisa menggambarkan durian. Ya apa rasanya orang soleh? Luar biasa. Itu luar biasa. Tidak bisa menggambarkan rasa yang didapatkan oleh orang-orang soleh. Tidak bisa. Tapi kalau sudah tahu rasanya durian makanan, kayak gini rasanya ya. Baru dia nanti itu akan tahu hakikat rasa daripada itu. Akan kepingin nanti kalau memang dia cocok sama rasanya. Makan bakso yang enak di tempat tertentu, dia terbayang makan bakso di sana saja yang enak, rasanya enak. Karena apa? Sudah pernah tahu rasa. Tapi yang tidak tahu dia bahkan tidak kepingin. Karena tidak pernah tahu rasanya. Tidak pernah tahu. Apa ngomong apa sih rasanya? Nanti sembahyang wis. Mau rasa tidak ada rasa lain, Pak. Sama kayak sampean makan dalam keadaan sakit, campak makanannya enak mau sampean. Tidak kerasa apa-apa. Sama ketika sehat, ketika merasakan lidah ini enaknya makanan. Ya tidak sama.
Itulah perumpamaan orang sakit sama orang sehat ketika ibadah juga seperti itu hatinya. Yang sehat merasakan nikmatnya ibadah, saya tidak tahu apa-apa rasanya ibadah, yaitu sampai tidak pernah periksa hatinya. Tidak pernah periksa hati, ngadepnya kemana? Ngadepnya kemana? Ngadepnya kemana? Ke dunia apa ke Allah? Hati sampean itu jangan bohong sampean, jangan sok soleh. Tanya sama badannya, sekarang hati saya ngadep ke dunia apa ke Allah? Karena sejarah saya Abu Bakar bin Salim beliau berkata, ya, iyyaka wa hubbid dunya. Fa inna hubbaha wa hubballah la yajtami'ani fi qalbin wahid, katanya Rasulullah Abu Bakar bin Salim. Maka dia sama cinta dunia. Karena cinta dunia sama cinta sama Allah tidak mungkin berkumpul di satu hati. Ya, seperti tidak akan berkumpul timur dan barat. Ya, orang yang dia itu menghadap kepada dunia, berarti dia telah membelakangi Allah. Orang yang menghadap Allah berarti dia membelakangi dunia. Maka tenangkan dirinya, yakinkan dengan apa yang dijanjikan Allah. Bekerja wajib. Ini ngomong-ngomong cinta dunia ini bukan berarti saya mengajarkan sampai tidak kerja, ya salah sampean. Kalian belum paham ilmu ini sampean. Karena Allah memuji seseorang dalam Al-Quran itu dengan sebutan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada wali-wali besar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sifat mereka adalah tidak membuat lalai pekerjaan, perniagaan mereka untuk selalu ingat sama Allah. Dalam apa mereka kerja, mereka berniaga, mereka tetap dengan kesibukannya, tapi kesibukannya itu tidak membuat dia lupa kepada Allah. Hatinya tetap untuk Allah, walaupun badannya bekerja. Ada orang ini walaupun dia itu sholat, tapi hatinya sama pekerjaan. Bahkan doanya pun setiap saat minta lancar rezeki. Tidak pernah minta, ya Allah sehatkan hati saya, ya Allah supaya saya merasakan nikmatnya ibadah. Ya Allah kasih saya tawakal, ya Allah. Ya Allah kasih saya ridho, ya Allah. Kasih saya sabar, ya Allah. Kasih saya terima, ya Allah. Kasih saya qanaat. Ada. Doakan Bib lancar rezeki saya, Bib. Iya, paham. Sampai itu yang bagus saja. Sampai ini kalau dikasih resep tidak mau mengerjakan, itu masalahnya. Majlis digetok pulang tidak diamalkan sama sekali. Ya apa sampai ini? Sampai mau suge nih, suge. Sampai sholawat apa yang habis ini habis sisa minimal 400. Sholawat apa saja? Setahun, 2 tahun, 3 tahun lihat hasilnya. Sugi sampai. Saya tidak ngomong sugi hati ya, sugi duit. Kalau percaya sama saya sampai minimal 400 dia malah bisa sampai sebelum tidur. Sholawat sama saya. Boleh duit apa sholawat? Sampai tidak percaya sama saya. Itu masalahnya. Percaya biar sugi sampai. Tapi ya tidak instan. Bukan langsung habis sholat, langsung sampai kepingin suki untuk duit. Itu bertahap. Allah Habib ngapusi. Hari ini langsung suki, tidak langsung Pak. Ada waktunya Pak, ada waktunya bertahap. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Tapi akan ada waktunya, nanti Allah akan memperbaiki keadaan ekonomi kita berkat sholawat yang kita baca. Masa sampai tidak percayanya, makanya tidak berubah-ubah keadaannya. Dia kadang baca, kadang tidak baca, lain itu yang soal. Bocor terus tiap hari. Masalahnya itu istiqomah itu yang mahal. Ya kalau sempat baca, kalau tidak sempat ya besok, kan tidak wajib. Paham tidak wajib, tapi kalian besok ya tidak. Macam kalau sampai tidak sampai umurnya untuk suki, nanti anaknya dia suki. Amin Allahumma. Amin. Jangan panen dua hati kita naik. Paham ya? Nanti ada saja rezeki itu sampai tidak sampai asap duit. Itu saya rasakan kok sekarang. Ya, sampai mau bangun apapun kayaknya tidak banyak uang tapi jadi yang dibangun semuanya dan uangnya udah habis. Berkatnya apa? Berkatnya sholat. Berkatnya sholat. Ada lain. Termasuk iktisab itu, termasuk sampean asbab iqamatul asbab, sama seperti bekerja dohir itu, sampean cari uang keliling-keliling kerja, sama sholawat juga seperti itu. Tapi satu, yang istiqomah, dan sabar. Sampean jangan mau langsung, kling 1 tahun langsung suki, ada Pak kayak gitu Pak, sabar. Nah, sampean maksiatnya berapa lama, utangnya belum lunas sama Allah kok pengen suki.
Itu sholawat itu bayar lunasnya sampean sama Allah, sampai lunas semua utangnya sampean, dosa-dosanya itu, baru nanti akan nambah lagi. Sabar dosane sak gunung sampean mau satu hari langsung suki. Sabar dulu. Paham ya? Paham ya? Sabar. Dilakoni, diteladeni yang sabar. Sholawat itu luar biasa. Paham ya? La ilaha illallah ya. Fa innahu daru makrin wahida wa humum muta'alliqatun biman ahabbaha. Kesumpekan ini kan Abu Bakar itu selalu menemani orang yang hatinya terpaut kepada dunia. Sumpah tidak ada habis-habisnya. Tidak orang dunia, walaupun banyak uangnya tetap Jangan dikira ya orang yang cinta dunia banyak uangnya tidak sumpah mereka Pak. Sumpah kepada sumpah. Sampai kumpul 1 hari 2 hari sama orang yang kaya, bukan orang yang soleh. Ada orang kaya soleh ada. Ada. Jangan dikira orang kaya itu orang cinta dunia semua, salah sampean. Banyak orang miskin cinta dunia walaupun tidak punya apa-apa. Banyak orang kaya tidak cinta sama dunia, tapi dunia biar tahu sampean bukan akal-akalan sampean itu orang kaya sama miskin. Kaya itu dikasih walaupun sama orang kafir, tetapi kesolehan ini tidak dikasih kecuali yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun dikasih kekayaan sama Allah. Sampean kumpul sama orang kaya yang cinta dunia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, kumpul terus sampean tahu kalau mereka sebenarnya sumpah. Enak dari mana? Hari-harinya ngitung uang terus sampai sumpah ini gini kurang ini targetnya segini. Enak dari mana hidupnya? Nanti kalau tidurnya kepanjangan target tidak tercapai, harus jam segini sampai sini kerja, ibadahnya hilang semuanya, tidak ada waktu ngajinya, tidak ada waktu bertanya. Enak dari mana? Bahkan untuk jalan-jalan pun mereka kadang-kadang tidak punya waktu untuk keluarganya. Kenapa? Eman waktunya cari uang sekarang ini. Nah kalau ini ya sampai tidak tahu omongan ini. Sampai tidak tahu omongan ini. Tanyakan juga orang-orang yang biasa nih, semangat luar biasa. Ya. Sampai mereka itu logonya apa? Time is money. Oh. Waktu adalah uang. Sampai tidak ada waktu itu adalah amal soleh, waktu adalah akhirat, tidak ada. Waktu adalah uang. Otaknya uang terus soalnya. Jadi mereka itu senangnya kalau dapat uang, susahnya kalau tidak dapat uang. Terus gitu kok sudah. Orang yang kayak gitu tempelin uang bahagia sudah. Logonya luar biasa ya. Time is money. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita ini al-waktu hiyal haya. Waktu itu adalah kehidupan kita. Setiap detik itu yang menentukan bagaimana kehidupan akhirat kita. Mahal waktu. Jangan sampai time is money ya. Sampai tidak ada waktu nanti untuk Al-Qur'annya, tidak ada waktu untuk wiridannya nanti. Jujur ya. Saya tanya jujur-jujuran. Dari hari raya ada enggak yang ngaji Al-Qur'an? 10 juz lah. Hah? Ada ya. Ada lah, kalau ada alhamdulillah. Lumayan. 10 juz. Berarti apa? Kalau sekarang ini sudah Syawal habis, berarti cuma 3 lembar 1 hari. Lumayan itu dibaca. Ada yang tidak baca sama sekali. Tidak ada waktunya. Banyak waktunya bohong kalau tidak punya waktu itu. Gayanya sibuknya kayak apa yang tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Tidak ada. Bukan sampean, tapi Allah tidak mau sampean baca Al-Quran. Bukan sampean yang tidak mau baca Al-Quran. Allah tidak kepingin sampean baca Al-Quran. Karena amalan kita itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Berarti kalian adalah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ketika kita tahu bahwa amal perbuatan kita tergantung dengan taufik dari Allah, kalau kita sampai saat ini tidak bisa baca Al-Quran, itu bukan kita yang tidak mau baca Al-Quran, tapi Allah yang tidak kepingin kita baca Al-Quran. Si ngerasa soleh, merasa orang baik masih, tidak digini sama Allah, tidak kepingin Allah baca sampai baca. Model sampai yang kepingin baca Al-Quran tidak bisa. Ada yang setiap hari 1000 baca sholawat? Saya wudhu karya akhir itu. Alhamdulillah ada. Ya ada, tapi tidak semua. Banyak yang tidak baca. Apa tidak ada waktu? Ada.
Cuma sampai tidak dikepingin ini sama Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Sama dengan orang-orang Wahabi, saya alhamdulillah ziarah ke Nabi Muhammad. Sampai yang tidak dikepingin ini sama Nabi Muhammad. Bukan sampai yang tidak kepingin ziarah ke Nabi yang tidak kepingin sama sampean. Kok balik? Kalau sampean dicintai sama Allah, dimakmurkan waktu sampean untuk ibadah sama Allah, dikumpulkan sampean sama orang-orang tapi ketika sampean tidak dikepingin, akan sampean sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu nanti. Waktunya semua digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa? Melihat HP 3 jam, 4 jam. Al-Quran 10 menit tidak punya waktu. Ya mana? Sampai kalau HP 1 hari berapa? 1 jam. Seandainya ngaji kan bisa dapat 2 juz sampean. 2 juz itu 15 hari sampai hatam. 1 bulan berarti hatam 2 kali. Atau 1 juz lah, setengah jam lah sampai ngaji 1 hari. Lumayan lah sudah dibaca banyak. Berarti setiap bulan harusnya hatam 1 kali. Ada yang sudah hatam bulan Syawal? Ada, alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an. 20 menit Pak. Ngaji itu orang kalau tidak lancar 40 menit. Ya. Mahal 40 menit, mahal. Ya, itu menjadi berharga ketika digunakan untuk Al-Qur'an. Tapi kalau dibuang untuk sia-sia itu tidak ada harganya, berarti waktunya sampai berarti orang tidak penting di sisi Allah. Karena sampai disibukkan untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau sampai penting di sisi Allah, sampai akan disibukkan untuk hal-hal yang penting. Dimakmurkan waktu sampai untuk hal-hal yang penting. Paham ya? Ayo bulan Syawal ini habis sudah ya? Malam ini ya terakhir ya. Ayo ya. Ya, masa apa namanya itu, semangatnya Ramadan sudah habis di bulan Syawal, nggak sampai bulan Dzulqa'dah bahkan. Al-Quran semangatnya Ramadan itu hilang, sudah bulan Syawal ini hilang kan? Masa sampai seperti itu? Orang dulu ini, ya Allah, sampai 1 tahun dari Ramadan itu bekasnya, ngisi lagi Ramadan lagi, full lagi nanti. Paham ya? Semoga berkah ya umur kita ya. Ayo umur kurang terus, ya kematian semakin dekat sama kita semuanya. Kita tidak sadar ataupun sadar, memang begitu kenyataannya. Orang ini kalau tidak nyari akhirat di dunia, mau nyari di mana dia? Ya, jangan sampai heran ketika dalam kuburannya, karena banyak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Ya, mari hadam ini walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.